Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lisa Permatasari 2138099, M. Rofi Putrabani 213801100, Mada Febrianti 213800101, Prayogi 213800102, dan Dia Hayusari 213800105. Di sini kami akan mempresentasikan kode etik apotik. Topik pembahasan PMK nomor 9 tahun 2017 tentang apotik, PMK nomor 006 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, PMK nomor 889 MKes per F 2011 tentang registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 31 tahun 2016, PK BPOM HK 0005411384 tahun 2005, kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. PMK nomor 9 tahun 2017 tentang apotik. Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan kefarmasian yaitu Permenkes 9 tahun 2017 tentang apotik. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apotik. Pengaturan apotik dalam Permenkes 9 tahun 2017 tentang apotik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotik, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotik, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotik. Permenkes 9 tahun 2017 tentang apotik yang mengatur tentang syarat-syarat pendidikan apotik, yang tentang lokasi, bangunan, sarana prasarana, dan peralatan serta kegunaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Rofi Putrabani. PMK nomor 9 tahun 2017 tentang apotik. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analisis farmasi. Lanjut ke PMK nomor 006 atau 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Pada peraturan bentuk industri dan usaha obat tradisional, perizinan, persyaratan, dan tata cara pemberian izin IA dan EBA. Izin UKOT usaha kecil obat tradisional dan UMUT atau usaha mikro obat tradisional, penyelenggaraan serta pengawasan usaha obat tradisional. PMK 0006/2012 tentang industri dan usaha obat tradisional berdasarkan pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. 1. IoT dan IEBA hanya dapat diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. 2. UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. UMOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha per orang yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut, PMK 0889 atau Menkes Pervi 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan PMK 031 tahun 2016. Perubahannya, Permenkes nomor 31 tahun 2016 dibuat dengan penimbang bahwa diperlukan adanya penyesuaian pada Permenkes 889 atau Menkes atau Pervi 2011 dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini. Dengan mengingat beberapa peraturan yang terkait sebelumnya seperti UU No. 36 tahun 2019 tentang kesehatan, UU No. 38 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan lainnya. Perubahan-perubahan mendasar ada pada pasal 17, 18, dan 19. Permenkes ini terdiri dari 2 pasal. Pasal pertama merubah nomenklatur dari surat izin kerja menjadi surat izin praktik. Selain itu, pada ketentuan ayat 2 pasal 17, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prayogi. PMK nomor 889 Menkes Pervi 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian sebagai telah diubah dengan PKM nomor 31 tahun 2016. Pada ketentuan ayat 2 pasal 17 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 17, setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. 2. Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. SIPA bagi SIPA bagi apoteker atau SIP TTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga pasal 18 berbunyi SIPA bagi apoteker di fasilitasi kefarmasian hanya diberikan untuk satu fasilitas kefarmasian. 2. Kecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, SIPA bagi apoteker di fasilitasi pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Nomor 3, dalam apoteker telah memiliki surat izin apotek, maka apoteker yang bersangkutan hanya memiliki 2 SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. Nomor 4, SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi pasal 19 SIPA atau SIPTTK sebagai dimaksud dalam pasal 17 diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atas direkomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau di kota tempat tetangga kefarmasian menjalankan prakteknya. PKB-POM HK 0005411384 tahun 2005 kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pada PKB-POM ini menjelaskan peraturan mengenai obat tradisional, herbal terstandar, dan fitofarmaka terkait pula dengan izin edar pendaftaran obat tradisional dalam negeri. Obat herbal terstandar dan fitofarmaka pendaftaran dihubungi paten dan tata laksananya diperoleh oleh izin edar. Materi selanjutnya akan dibacakan Lisa Permatasari. PKB-OM HK 0005411384 tahun 2005 kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional,
obat herbal berstandar, dan fitofarmaka untuk memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 obat tradisional. Obat herbal berstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan atau khasiat. B. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau cara pembuatan obat yang baik yang berlaku. C. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal berstandar, dan fitofarmaka secara tepat, rasional, dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.